Saya tanya dulu, Anda ini penuhan Yesus atau penuhan Muhammad? Dua-duanya bukan. Di KTP tertulis apa? Islam. Oh, berarti penuhan Muhammad. Oke, Bukan, baik, silakan. Bukan, saya bukan. Ya, bukan. Saya ada dasarnya, Bang. Pak Kresno, begini ya Pak Kresno ya. Saya ini sudah mendalami Al-Quran sudah 13 tahun. Banyak orang Islam tidak tahu apa definisi mempertuhan. Nah, kalau kita baca Al-Quran, mempertuhan itu artinya membuat dirimu menjadi hambanya, takluk kepadanya. Dan umat muslim itu takluk kepada Muhammad, hamba-hambanya Muhammad. Makanya saya bilang umat Islam itu penuhan Muhammad. Salah, Bang. Pengertian Abang itu salah. Enggak benar seperti itu. Oke. Kalau baik, kita mau diskusi yang baik ya Pak Kresno ya. Iya, iya. Oke, Tenang Pak aja, Kresno Bang. ada Al-Quran di Tenang situ. aja. Ada. Oke, apakah Pak Kresno masih sudi membacanya? Tiap hari, Bang. Oke, coba buka Quran surat Al-Jathiyah nomor 23. Ya itu aja. Nah, nggak mau kan? Enggak. Atau saya yang bacakan dari sini Pak Kresno? Ya, bacakan. Baik, saya bacakan dari sini. Oke. Sambil saya bacakan, saya mau bilang begini. Kalau menurut Al-Quran, ada nggak orang-orang yang mempertuhan manusia? Ada, tapi itu. Oke, ada nggak orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu? Ada, tapi itu dilarang oleh Allah. Iya, memang dilarang. Makanya Dilarang, iya. berarti ada orang yang mempertuhan manusia kan? Ada, tapi dilarang Ada. oleh Muhammad Allah. manusia nggak? Iya. Muhammad manusia nggak? Manusia. Berarti masih ada peluang nggak Muhammad itu dipertuhan? Masih ada, tapi Iya, tidak boleh. dan kalianlah orangnya. Tapi tidak boleh. Bukan. Saya jelaskan, Bang. Silakan. Orang Islam itu mengikuti Rasulullah, itu yang diikuti itu ajarannya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ibadahnya, perilakunya, hubungan kemasyarakatan dan lain-lain. Itu yang diikuti. Oke. Sudah? Enggak? Kalau orang yang mengikuti ajaran setan, melakukan perintah-perintah setan, menurut Anda dia bertuhan kepada Allah apa kepada setan? Ada setan. Iya. Tapi itu dilarang oleh Allah. Kita jangan bicara masalah dilarang dulu. Kita bicara mengenai kriteria. Oke. Kriteria Oke, ya. orang-orang yang mempertuhan Iya. setan adalah Iya. orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran setan, melakukan kemauan-kemauan setan, Iya. betul? Betul. Nah, sekarang Anda melakukan nggak ajaran-ajaran Muhammad? Saya melakukan apa yang Meninggal. dilakukan. Bang, didengarkan dulu. Silakan. Orang Islam itu mengikuti Muhammad, itu yang diikuti itu ajarannya. Iya, Atau tadi kan ibadahnya. saya sudah bilang, kalau orang mengikuti ajaran setan, kalau orang melakukan apa yang setan ajarkan, berarti dia mempertuhan Allah atau mempertuhan setan? Mempertuhan setan kalau seperti itu. Oke. Berarti kalau orang mengikuti ajaran setan disebut mempertuhan setan, betul? Tuh. Anda mengikuti ajaran Muhammad nggak? Yang saya ikuti itu cara ibadahnya Rasulullah, perilaku Ajaran Muhammad, betul? Iya. Iya, sama. Anda mengikuti ajaran Muhammad, artinya Anda mempertuhan dia. Bukan begitu, Bang. Tafsirnya salah, Abang itu. Sekarang gini aja. Oke, baik, Bang, gini ya. aja lah. Sekarang gini aja. Sekarang Bisa nggak seorang muslim itu membantah Muhammad? Kalau membantah ajarannya tidak bisa, Bang. Nggak boleh. Bolehkah Nggak orang boleh. muslim itu durhaka kepada Muhammad? Tidak boleh. Nggak boleh. Siapa yang orang muslim harus lebih cintai? Lebih daripada apapun? Yang dicintai pertama Allah, yang kedua Rasulullah. Nggak ada yang pertama kedua.
Anda itu harus mencintai Muhammad lebih daripada apapun. Bang, saya bertanya kepada Bang ya. Kita diskusi ini kan mencari jalan yang benar, betul nggak Bang? Saya memberitakan kepada Anda jalan yang benar, karena Anda ini sedang mengikuti orang yang meninggal di kuburan. Anda ini menjadikan dia segala-galanya, mengkultuskan Muhammad, memuja-muja Muhammad. Enggak begitu. Kok enggak? Enggak. Saya enggak Pak Kresno, Muhammad. Benar nggak umat muslim memuja-muja Muhammad? Enggak benar. Oke, kalau saya tunjukkan bahwa itu benar gimana? Silakan. Baik. Saya tunjukkan kepada kalian bahwa umat muslim itu memuja-muja Muhammad. Bagaimana cara muslim memuja-muja Muhammad? Mereka bikin-bikin lagu tentang Muhammad. Mereka memanggil-manggil Muhammad dalam sholatnya. Ya Rasulullah. Bener gak? Salah Bang, itu tidak memuja, tapi itu mengagungkan namanya. Kita menghormati karena ya sama saja. Beda Bang, beda. Oke, kalian mengagung-agungkan Muhammad, betul? Kan sama saja, orang Kristen kan juga mengagung-agungkan. Nah betul, ketika Yesus. kami mengagung-agungkan Yesus, memuji-muji Yesus, meninggikan Yesus, memuliakan Yesus, kami tidak menolak ketika kami dikatakan mempertuhan Dia. Masalahnya kalian standar ganda. Kalian apa yang kami perbuat terhadap Yesus, apa yang kami lakukan kepada Yesus, itu kalian perbuat kepada Muhammad. Kami memuja-muja Yesus, bernyanyi, memuliakan Yesus, kalian juga sama, memuja-muja Muhammad, bernyanyi juga kepada Muhammad. Banyak lagu-lagunya itu. Ya Rasulullah, pukul-pukul gendang, trung 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 trung. Benar nggak? Beda Bang, tapi yang dimaksud ya beda lagunya, lagu kalian jelek-jelek, itu bedanya. Enggak begitu. Terus gimana? Enggak begitu Bang, yang dimaksud orang Islam itu mengikuti Muhammad, itu yang diikuti itu cara beribadahnya, cara bergaulnya, segala yang iya, makanya saya bilang kalian telah membuat Muhammad itu sebagai Tuhan kalian. Bukan begitu. Salah. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad menikahi anak di bawah umur nggak? Itu sebetulnya nggak di bawah umur Bang. Itu ada penjelasannya, saya sering mendengar juga. Pak Kresno, Muhammad menikahi Aisyah waktu Aisyah umur berapa? Menurut catatan hadis 17-18 tahun. Mana hadisnya? Mana hadisnya Muhammad menikahi Aisyah umur 17-18 tahun? Jangan tanya hadisnya, tapi saya sering mendengarkan Bang. Makanya saya bilang teman-teman, seorang Islam ketika dia menjelaskan agama Islam, disitulah dia akan menipu, bahkan menipu dirinya sendiri. Bang, saya mau tanya masalah ketuhanan Abang ya Bang ya. Lari kemana-mana, yang dibahas ini lompat ke sini. Enggak, masalahnya begini Bang. Apa? Masalahnya begini. Saya itu sejak lahir itu udah beragama Islam. Jadi saya sama sekali belum pernah mempelajari masalah agama, terutama agama Kristen. Jadi saya ini sebetulnya juga ingin tahu sebetulnya. Ingin tahu orang Kristen itu Tuhannya siapa, yang disembah siapa, saya belum tahu terserah. Ya, karena Anda tidak tahu apa itu disembah, apa itu Tuhan, itu masalahnya. Orang ya, Tuhan aja Anda nggak ngerti Tuhan itu apa, gimana? Dia tahu Tuhan itu yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Di mana dalam Quran ada kata Tuhan? Ada. Di mana? Tuhan itu Maha. Coba buka Tuhan Quranmu. Kalau ada kata Tuhan di situ, saya terjun dari Monas. Di mana? Ada Bang, banyak.
Ya dari tadi Allah ada aja suruh itu ya, nunjuk satu nggak bisa. Allah. Allahu Akbar itu sudah menyatakan bahwa Allah itu maha besar. Di Al-Quran banyak Allah kata-kata itu Allahu Akbar. adanya abad ke-7 setelah ada Muhammad. Sebelum Muhammad lahir, Allah itu nggak ada. Ada Bang. Gimana? Soalnya menurut Islam Allah itu yang maha awal. Jadi Allah belum itu ada bahasa apa-apa, apa Allah memangnya? tidak ada. Bahasa Allah Arab, itu bahasa apa sih? ya, bahasa Arab. Bahasa Arab. Nabi-nabi di Bani Israel itu bahasanya apa? Saya kurang tahu malah masalah Ya itu. kurang tahu ya gimana. Asalnya Gini loh Pak Kresno Putro. Nabi-nabi yang diklaim oleh Al-Quran sebagai nabi-nabi Islam seperti Musa, Isa, Daud, Sulaiman, itu semuanya itu pakai bahasa Arab atau enggak? saya belum paham Bang. Belum paham. Itu. Makanya saya bilang Paham. Allah itu Tapi adalah nama tapi Tuhan yang dipromosikan Muhammad, kemudian ditempel-tempelin ke nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya nggak ada yang kenal Allah. Allah itu siapa? Nggak dikenal itu. Allah itu Tuhan baru yang diperkenalkan Muhammad, kemudian ditempel-tempelkan ke nabi-nabi terdahulu. Dan pekerjaan Allah itu tiada lain adalah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Abang tahu dari mana itu? Saya tunjukkan ya. Saya kalau ngomong Pak Trisno, saya itu nggak pernah ngomong tuh berdasarkan kebencian, berdasarkan fitnah. Saya nggak pernah ngomong begitu. Yang ngomong itu adalah Aisyah sendiri. Bahwa kerjaan Allah itu cuma nurutin hawa nafsunya Muhammad. Istrinya yang ngomong, kok saya istrinya langsung yang ngomong. Saya balikin kamera saya nih. Mana? Baik. Saya balikan kamera saya, itu ada di dalam Sahih Bukhari nomor 4414. Aduh, memang mereka ini tidak tahu tentang agama Islam, teman-teman. Ya, lihat nih. Ini hadisnya ya, Pak Kresno. Ya coba baca. Baik, nampaknya Anda giat mau belajar nih ya. Ini hadis ini berkaitan dengan surat Al-Ahzab ayat ke-51. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya, telah menceritakan dan seterusnya ya. Menceritakan kepada kami bapaknya dari Aisyah. Dia berkata, ini Aisyah yang ngomong, istrinya Muhammad. Saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Jadi wanita-wanita itu nyerahkan diri, nyerahkan tubuhnya sama Muhammad, biar Anda tahu. Makanya Muhammad ini itu kelakuannya itu kayak begitu. Aisyah ini cemburu, ya kan? Saya cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Nggak ada harganya kah wanita itu dia tanpa mahar, nggak ada maharnya ini. Siapa wanita yang mau menyerahkan diri kepada Muhammad, udah tidur sama Muhammad, bersetubuh dengan Muhammad. Nih, perhatikan. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat nih. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali. Nih, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Jadi nggak ada dosa bagi Muhammad, dia itu menggauli perempuan-perempuan yang udah diceraikan sama dia. Inilah enaknya Muhammad. Lalu apa kata Aisyah nih? Saya dalam kurung Aisyah berkata, demi Allah, Aisyah yang ngomong nih, demi Allah, saya tidak melihat Robmu kecuali sangat cepat menuruti hawa nafsumu. Ini kata keinginan ini. Kalau dalam bahasa Arabnya ya, coba nih kita cek dalam bahasa Arabnya ini. Hawa nih. Nih.
fi hawaika. Hawa nafsu. Jadi Aisyah itu nggak pernah lihat Allah kecuali menuruti hawa nafsunya Muhammad. Makanya saya bilang Pak Tresno, Allah itu tiada lain adalah Tuhan karangan Muhammad yang dibuat oleh Muhammad untuk memenuhi hawa nafsunya. Ini yang ngomong tuh Aisyah. Saya tidak melihat Robmu kecuali sangat cepat memenuhi hawa nafsumu. Kalau ada kata kecuali itu berarti yang semuanya itu dikesampingkan. Contoh, tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti nggak ada Tuhan kecuali Allah. Nah ini juga begitu. Saya tidak melihat Robmu kecuali sangat cepat memenuhi hawa nafsumu. Gimana Anda ini yang ngomong Aisyah kok? Yang ngomong tuh Aisyah. Bukan saya yang ngomong. Gimana? Kalau saya yang ngomong fitnah namanya. Ini udah istrinya sendiri berkesaksian. Wanita-wanita boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad tanpa mahar. Bahkan Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai. Gak ada dosa bagi Muhammad itu. Coba apa tanggapan Anda? Kalau itu saya nggak mampu untuk menafsirkan, Bang. Kan sudah Itu saya bilang, ilmu mustahil orang. Anda masih Islam di detik yang sama Anda mengerti agama Islam. Makanya saya mengatakan begini, seseorang masih Islam karena dia nggak ngerti agama Islam. Tahu orang-orang yang pergi ke dukun menggandakan uang, tahu nggak? Kenapa orang pergi ke dukun menggandakan uang? Karena dia nggak tahu. Kalau dia tahu, mustahil dia pergi ke dukun menggandakan uangnya. Itu keadaan Anda seperti itu. Anda masih Islam itu karena Anda nggak tahu Islam itu apa. Makanya habiskan saja waktu dalam satu malam. Coba semalam Anda aja mau mendalami agama Islam. Satu malam aja. Anda buka Al-Quran, baca, dalami, buka hadis. Satu malam aja. Malam itu saya pastikan Anda akan tidur dengan nyenyak. Dan pagi-paginya Anda merasa lega karena Anda sudah terbebas dari ajaran-ajaran yang gak masuk akal. Dan pagi-paginya Anda akan telepon tukang loak. Halo bro, ini tukang loak, nomor tukang loak ya, tolong datang ke sini. Mau ngapain bro? Tolong ini angkat Quran sama hadis-hadis ini dari rumah saya. Itu kalau Anda mau sungguh-sungguh mendalami agama Islam. Tapi nggak bakalan tuh, Bang. Nggak bakalan karena Anda tidak mau belajar. Kan sudah saya bilang, habiskan semalam saja, nggak usah banyak malam. Satu malam aja Anda belajar agama Islam. Karena Anda nggak mau. Itu masalahnya. Masalahnya begini, Bang. Kami sudah yakin sekali bahwa Al-Quran itu ajaran yang paling benar menurut saya. Walaupun dibaca tapi nggak tahu artinya, betul? Dia tahu tapi sebagian, tidak semuanya. Dia tangelamun untuk Al-Quran mengkonfirmasi bahwa di dalam ayat Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Tahu mutasyabihat nggak? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Udah saya bilang nggak tahu. Teman-teman, apa kalian itu mau meragukan saya sih kalau saya itu udah 13 tahun diskusi dengan orang Islam? Hasilnya itu semua nggak tahu itu, kata-kata nggak tahu itu semua. Karena ini Bang, saya lihat itu yang naik-naik juga orang-orang yang pengetahuan agama Islamnya masih rendah setara dengan termasuk saya. Anda. Iya, mengakui. Ya, Anda sudah mengakui kan, Pak Tresno? Iya, di sini kita belajar. Iya, ketika saya mengajari Anda, kenapa Anda menolak? Karena di dalam hati saya sudah yakin bahwa Islam itu agama yang paling benar. Makanya Di buang Al-Quran dulu segala sudah dogma. disebutkan. Gini loh. Sebenarnya ini satu satu statement saya yang cetar membahana dan kalian harus pegang sebagai pedoman hidup. Gini. Meragukan sesuatu itu bukanlah kesalahan. Meragukan sesuatu adalah satu tahap awal
untuk memahami sesuatu itu dengan benar. Jadi perhatikan, meragukan sesuatu itu bukanlah satu kesalahan, tetapi sebuah langkah awal untuk memahami sesuatu itu dengan benar. Jadi kalau Anda meragukan sesuatu, jangan takut. Misalnya Anda meragukan Quran nih, jangan Anda, nanti ya kafir nanti nih saya meragukan Quran. Bukan, itu langkah awal Anda untuk memahami Quran yang sebelumnya tidak pernah Anda pahami dengan cara demikian. Jadi jangan takut meragukan sesuatu. Itu bukti bahwa Anda sedang berpikir. Kalau Anda cuma yakin, yang penting yakin. Tahu kan ada gambar di jalan raya mancing, ya kan? Yang penting yakin, bos. Mancing di jalan raya, yang penting yakin. Kalau cuma yang penting yakin, ngapain kesini? Jangan yang penting yakin, kita itu harus bernalar. Iman yang bernalar. Jangan iman yang gak punya nalar. Yang penting yakin. Mana? Karena gini, kadang-kadang orang itu tidak bisa menjelaskan, tapi tahunya itu kadang-kadang ya dari ceramah, dari ustadz, dari orang-orang yang lebih pandai. Oke, Pak Kresno. Paham, dari hadis tahu, yang barusan tapi kita baca. Paham, tapi tidak bisa menjelaskan. Kadang-kadang orang itu ada banyak, enggak cuma 1-2 orang. Oke, dari hadis yang barusan kita baca, Aisyah bilang apa tadi? Dia tidak pernah melihat Allah kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad. Saya tanya, statement Aisyah itu benar atau salah? Saya enggak berani karena itu memerlukan tafsir, Pak. Apanya lagi yang ditafsir, Pak Tresno? Itu kan sudah benar-benar jelas, sudah betul-betul self-explain namanya. Sudah nggak perlu dijelaskan lagi, itu sudah jelasin dirinya sendiri. Sulit. Mentafsirkan. Gimana? Enggak, kalau saya itu menurut saya itu perlu penafsiran ahlinya. Di orang Islam itu tidak semua orang boleh menafsirkan, Bang. Apanya lagi yang ditafsir? Kan ada perempuan-perempuan, wanita-wanita menyerahkan diri kepada Muhammad tanpa mahar. Dia menyerahkan diri kepada Muhammad itu. Lalu Aisyah ngomong, apakah pantas wanita-wanita itu menyerahkan dirinya kepada laki-laki? Kepada Muhammad maksudnya. Lalu Aisyah ngomong, demi Allah saya tidak pernah melihat Robmu kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsumu. Di mana lagi, bagian mana lagi yang mau ditafsir? Itu udah begitu jelasnya. Jangan malu Pak Kresno. Anda jadi malu-malu begini nih, gimana ini? Anda sudah malu jadi orang Islam begini. Enggak malu, ngapain malu? Terus kenapa Anda begini-begini? Seperti Anda sudah malu jadi orang Islam. Enggak. Coba, yang mau saya tanya sama Pak Kresno, di bagian mana ayat itu yang perlu ditafsir? Hadis itu tadi. Enggak, saya tadi mengatakan bahwa Bang Edis kemarin menafsirkan masalah orang yang menuhankan hawa nafsu itu, penafsiran Bang Edis menurut saya itu enggak benar. Baik, gini. Kita pakai standar kan. Gini Pak Kresno, berarti Anda sudah menyimak dari kemarin-kemarin. Sebuah perbuatan, gini, suatu perbuatan itu harus didefinisikan yang sama sekalipun pelakunya dan objeknya itu berbeda. Paham nggak maksud saya? Yeah. Coba saya ulangi ya. Sebuah perbuatan harus didefinisikan dengan perbuatan yang sama sekalipun pelaku dan objeknya berbeda. Contoh. Kalau ini ada air, di dalam gelas ini ada air. Saya masukin ke mulut, saya telan. Perbuatan itu disebut apa? Minum kan? Walaupun pelakunya ganti, airnya ganti, perbuatan itu tetap minum. Siapapun pelakunya, apapun jenis airnya. Setuju? Mau yang melakukan Pak Kresno kalau begini tetap minum. Udin kalau begini tetap minum.
Yang diganti mau diganti air, mau diganti alkohol, mau diganti apa, tetap minum namanya. Betul? Nah sekarang begini. Menurut Al-Quran, orang yang menyerahkan dirinya, menaklukkan dirinya, sehingga dirinya wajib mengikuti orang tersebut, mengikuti sesuatu tersebut, disebut mempertuhan. Setuju? Setuju. Oke, sekarang kenapa ketika itu diganti objeknya Muhammad, lalu Anda nggak mau itu menuhankan? Contoh, saya kasih contoh. Ada Udin. Udin patuh sama setan, tahluk sama setan, mengikuti apapun perintah setan. Berarti dia mempertuhan setan nggak? Nah, kalau setannya diganti nih, setannya diganti. Sekarang Muhammad, Udin tahluk kepada Muhammad, patuh kepada Muhammad, mengikuti apapun yang diperintahkan Muhammad. Sama nggak perbuatan itu mempertuhan? Sama, tapi kan Mulai. bukan mulai Bang, yang Abang sampaikan itu tidak benar. Sebetulnya orang Islam mengikuti, tadi sudah saya sampaikan, orang Islam mengikuti Rasulullah, itu yang diikuti itu cara ibadahnya. Tadi kan sudah saya sampaikan, cara ibadahnya, perilakunya, tingkah lakunya, perbuatan sehari-harinya. Iya, itu namanya mempertuhan. Beda Bang, beda. Makanya saya bilang, ketika kita bicara dengan orang muslim, misalnya saya sama Pak Tresno kondangan, ya toh, saya ambil nasi segini, saya ambil ikan segini, saya ambil daging segini, sayur segini. Pak Tresno bilang, tuh orang Kristen makannya banyak. Tapi kalau Pak Tresno melakukan hal yang sama, ambil nasi segini, ikan segini, sayur segini, nggak mau dibilang makan banyak. Ini beda karena berbeda. Makanya saya bilang kalian tuh standar ganda. Kami berseru-seru kepada Yesus. Ya Yesus, ya Yesus. Kalian berseru-seru kepada Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kalian gak mau dibilang mempertuhan Muhammad. Ketika kami berseru-seru di gereja, manggil-manggil Yesus di gereja, nangis-nangis, kalian bilang, orang Kristen lagi nyembah Yesus. Giliran kalian melakukan hal yang sama, ya Rasulullah, nangis-nangis kalian, ya kan? Kalian gak ngaku kalian mau nyembah Muhammad. Pokoknya kalian ini serba standar ganda pokoknya. Coba sebutkan satu perbuatan yang kami perbuat kepada Yesus, tidak kamu perbuat kepada Muhammad. Sebutkan apa? Kami harus mencintai Yesus lebih dari apapun. Ketika Yesus berbicara dengan seseorang di dalam Injil, apa kata dia begini? Guru, izinkan aku mengikuti kamu. Tapi biarlah saya izin pulang ke rumah untuk minta izin kepada orang tua saya. Apa kata Yesus? Barang siapa yang membajak tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak. Umar bin Khattab, cerita itu diadopsi sama orang Islam. Umar bin Khattab pernah berbicara dengan Muhammad. Apa kata Umar? Ya kan? Sesungguhnya semua ini tidak aku lebih cintai daripada engkau, kecuali diriku sendiri. Apa kata Muhammad? Ketahuilah, tidaklah beriman seorang muslim jikalau aku tidak lebih dicintai daripada dirinya, lebih dari apapun, lebih dari orang tuanya, lebih daripada hartanya, bahkan lebih daripada nyawanya sendiri. Lalu Umar bin Khattab berkata, sekarang ya Rasulullah, aku lebih mencintai engkau ketimbang diriku sendiri. Itu. Jadi sebenarnya kalau Anda mau sungguh-sungguh mendalami agama Islam, sebenarnya sosok Muhammad itu ingin menyaingi Yesus. Makanya menurut pandangan saya, Muhammad itu the false Messiah, Mesias palsu. Di dalam sudut pandang saya setelah saya mengkaji agama Islam secara mendalam, saya kaji agama Kristen,
sosok Muhammad ini adalah sosok yang mencuri kemuliaan Yesus. Orang itu harusnya menaklukkan diri kepada Yesus, mengikuti Yesus, taat, patuh, tunduk kepada Yesus, tapi dicuri sama Muhammad. Orang malah mencintai Muhammad, takluk, tunduk kepada Muhammad. Akhirnya apa? Main lempar-lemparan batu ke Arab. Akhirnya apa? Bawa rangsel pergi ke Mabes Polri. Karena dia terlalu mencintai Muhammad. Seandainya dia mencintai Yesus, tidak mungkin dia bawa rangsel ke kantor polisi. Itu yang terjadi. Berapa banyak orang bawa rangsel pergi ke kantor polisi, meledak di sana? Berapa banyak? Karena dia cinta kepada Muhammad itu, bukan karena dia cinta kepada Yesus. Coba camkan perkataan saya itu. Saya melakukan kajian mendalam terhadap agama Islam. Tapi itu bukan ajaran Islam, Bang. Bukan ajaran agama Islam dari mana? Jangan disalahkan Islamnya, itu orangnya. Memang Saya tunjukkan hadisnya. Apakah perlakuan mereka itu mencerminkan Muhammad nih?